this in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Pak. Bobi, kumaha damang? Alhamdulillah. Maaf nih Pak ini mengganggu sebentar. Wah, nggak apa-apa, ini lagi ini aja, nyantai, bukan hal yang penting. Tadi habis dari KP sama Pak Igin. Gimana? Jadi begini Pak Ta, kan saya tuh sekarang lagi mengikuti kegiatan PGP gitu ya. Oke. Jadi ada tugas gitu ya. Tugas di situ bukan dalam artian saya juga ingin belajar lah gitu ya untuk memahami materi ini. Ya. Yaitu tentang coaching gitu ya. Dimana saya nanti itu berposisi sebagai coach gitu ya. Ya. Dan mengcoaching itu seorang coaching gitu. Nah di situ istilahnya ya saya ingin meminta Pak Tata untuk bisa menjadi pengamat dalam coaching tersebut. Oke, siap. Kapan tuh kira-kira? Mungkin besok ya Pak Ta, karena kemarin rekan guru saya itu katanya mengalami masalah gitu ya. Jadi jadi istilahnya membuat dia jadi banyak pikiran gitu, tidak fokus mengajar juga gitu. Karena mungkin ada suatu masalah. Jadi insya Allah besok Pak Tata nanti kalau tempat saya masih belum gimana nunggu dulu itu rekan saya ngajak ke mana gitu ya. Jadi nanti setelah jelas dari rekan saya mau di mana nanti saya hubungi Pak Tata. Oke, jadi gini Pak Bobi ya, kita kan kawan nih. Besok jadwalnya nanti aku lihat dulu ya agenda aku. Siap. Tapi kalau misalkan lagi ada kegiatan pun ya aku cancel lah buat Pak Bobi. Oh siap Pak, terima kasih banget tuh. Siap. Tapi gini Pak Bobi ya. Sebagaimana kita ketahui kan coaching itu ada caranya ya. Betul. Maksudnya ini bukan bermaksud saya mengajari Pak Bobi ya. Cuman sebelum melakukan kegiatan coaching sebaiknya kan kita persiapan dulu. Nah, kira-kira nih persiapan yang dilakukan Pak Bob terutama nih ya dalam hal kompetensi yang harus dimiliki seorang coach itu harusnya seperti apa tuh? Oh iya Pak Ta. Begini, kebetulan betul Pak Ta, karena memang jadi seorang coach itu harus memiliki beberapa ada 3 kompetensi yang harus dimiliki. Jadi yang pertama itu adalah kehadiran penuh Pak Ta. Oke. Gitu. Jadi dalam artian kehadiran penuh itu di mana kita itu sebagai coach kita harus berada di tempat itu gitu ya. Hati kita, raga kita gitu ya, pikiran kita juga harus penuh terhadap coaching gitu ya. Menerima semua pembicaraan dari ya. Benar sekali. Oke, terus yang kedua adalah mendengarkan aktif Pak Ta. Ya. Jadi mendengar aktif itu istilahnya kita itu lebih ke menyimak gitu ya. Banyak menyimak dari coaching gitu ya. Jadi sedikit berbicara gitu ya. Gitu. Banyak mendengarkan kalau begitu ya Pak Ta. Gitu. Itu yang kedua. Oke. Terus ada yang ketiga? Ya, ada yang ketiga nih, yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu adalah kita itu memberikan pertanyaan kepada coach supaya coach itu bisa menggali potensinya. Gitu. Apa yang dimiliki dia gitu bisa untuk potensi itu untuk bisa menyelesaikan masalahnya itu. Gitu. Jadi tidak dari coachnya gitu. Jadi dia sendiri yang bisa menyelesaikan masalah itu. Oke. Sudah? Itu saja Pak Ta. Oke, kompetensi yang harus dimiliki coach. Iya. Jadi kalau aku rasa sih benar sekali kompetensi inti seorang coach itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bobi. Berarti Pak Bobi sudah
sangat siap sekali nih Insya Allah untuk melakukan coaching. siap. Insya Allah. Oke, saya tunggu teleponnya. Ya, siap. Insya Allah saya akan berusaha untuk hadir Ya, nanti Pak. pada saat coaching. Iya. Oke? Ya, Pak Tak, terima kasih sekali nih. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi dalam coaching itu. Ya, Pak Tak. Saya tunggu sekali kedatangan Pak Tak untuk menjadi Observer. observer Iya, atau pengamat siap, di sana. siap, Ya. siap. Terima kasih ya Pak Tak. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Iin. Lagi ngapain nih, Pak Bob? Ini biasa lagi ketik saja, Pak Iin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Iin sehat. Gini, Pak Bob bisa ganggu nggak? Oh, bisa. Siap. Apa yang bisa saya bantu nih? Gini Pak, ada permasalahan. Kemarin saya ditegur Pak oleh kepala sekolah. Saya mendapat teguran dari kepala sekolah karena ada laporan Pak dari Ya. pengawas bahwa ketika pengawas mensupervisi saya dalam Ya. kegiatan pembelajaran, katanya saya tidak menggunakan buku teks pembelajaran Pak, seperti itu. Jadi Pak Iin dalam proses pembelajaran menggunakan media sumber apa? Ya, saya kan tidak hanya mengandalkan buku teks pembelajaran Pak. Saya waktu kemarin ketika disupervisi oleh pengawas sekolah, saya menggunakan media internet Pak sebagai sumber pembelajaran buat murid Pak. Jadi kan sebenarnya tidak masalah kan seperti itu kan. Yang penting konteks dan tujuannya sesuai dengan kurikulum yang kita ajarkan, seperti itu kan. Ya, betul. Oh, seperti itu situasinya. Sebenarnya Pak Iin itu sudah kreatif dalam pemanfaatan sumber atau media pembelajaran. Nah, sekarang apa harapan Pak Iin dari percakapan yang kita lakukan terhadap situasi yang Pak Iin katakan? Iya Pak, saya tuh sebelumnya berterima kasih ya Pak ya kepada Bapak bisa menemani ngobrol diskusi pada kali ini ya Pak. Ya. Harapan saya hasil dari diskusi dengan Bapak, saya ingin keluar dari permasalahan ini agar kedepannya tidak ada permasalahan baik itu dengan pengawas maupun dengan kepala sekolah, seperti itu. Ya. Nah, jika saya boleh tahu, apa alasan Pak Iin menggunakan media tersebut? Begini Pak, saya jelaskan ya Pak ya. Ketika saya merencanakan pembelajaran Pak, saya tuh melihat dulu tujuan. Ya. Ketika tujuan pembelajarannya contohnya A, maka media apa yang harus saya gunakan? Maka dalam perencanaan tersebut saya menggunakan media internet sebagai sumber pembelajaran karena di konteksnya sangat tepat dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada murid, seperti itu. Jadi yang penting relevan dengan Betul, yang penting relevan dengan tujuan pembelajaran, seperti itu Pak. Nah, sekarang rencana apa yang akan Pak Iin lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin rencana yang saya akan lakukan ya, saya akan bertemu dengan kepala sekolah. Ya. Saya akan menjelaskan sedetail mungkin alasan saya kenapa teknis pembelajaran saya seperti itu Pak. Betul. Kemudian langkah berikutnya saya akan menemui pengawas sekolah Pak. Saya akan meminta maaf jika apa yang saya lakukan dalam pembelajaran tersebut tidak sesuai dengan kehendak beliau, sehingga beliau merasa tersinggung atau apa seperti itu kepada saya, seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Pak Iin atas rencananya. Nah, kira-kira kapan ya Pak Iin akan melakukan rencana itu? Insya Allah Pak, saya akan merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut secepatnya agar cepat selesai, mungkin seperti itu Pak. Oh iya, bagus. Lebih cepat lebih baik ya Pak Iin ya. Betul Nah, Pak. selanjutnya dukungan apa yang dibutuhkan Pak Iin untuk melaksanakan semua? Yang saya butuhkan dukungan dari kepala sekolah mungkin Pak, karena kepala sekolah bisa menjadi fasilitator bagi Ya. saya, membantu fasilitasi saya dalam kegiatan pembelajaran maupun komunikasi dengan pengawas ketika ada miskomunikasi yang tidak lancar, seperti itu. Baik, Pak Iin mudah-mudahan
dengan langkah yang Pak Ihir lakukan bisa memperbaiki hubungan dan komunikasi antara Pak Ihir, Paspa dan pengawas menjadi lebih baik. Betul Pak. Amin amin Pak. Ya, terima kasih Pak Bobi telah menemani saya dalam obrolan kali ini. Ya, Saya sungguh tercerahkan Pak atas hasil diskusi kali ini. Mudah-mudahan bisa rencana yang saya lakukan ke depan bisa dilaksanakan dengan baik. Betul. Terima kasih atas waktunya Pak Bobi. Ya, Pak. Ya, Sama-sama. mohon maaf nih sekali lagi mengganggu ya. Ya, betul. Mudah-mudahan masa Pak Ihir bisa selesai. Ya. Amin Semangat, amin Pak amin. Ihir. Siap Selalu, ya. siap. Saya ke kantor dulu Pak. Siap. Silakan. Oke, Pak Bob. Oh iya, Pak Tak. Super sekali tadi coachingnya, mantap. Alhamdulillah, Pak Tak. Gimana perasaannya Pak Bobi setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah, Pak Tak, berjalan lancar sesuai dengan Lega ya, lega. lega gitu ya, sudah sesuai dengan langkah-langkah gitu. Iya. Oke. Nah, kalau yang menurut Pak Bobi ya, kalau tadi yang sudah Pak Bobi lakukan coaching tadi, apa tuh yang sudah bagus dari coaching yang tadi dilaksanakan? Saya rasa tadi sebenarnya semuanya sudah dilakukan itu katanya dari mulai kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, itu sudah dilakukan. Cuman ada satu. Nah, kira-kira apa tuh yang kira-kira ada tidak yang harus diperbaiki? Itu Pak Tak. Jadi ada satu yang saya rasa gitu ya dalam kegiatan itu, saya tuh tadi kehadiran penuh Pak Tak. Gitu ya. Jadi kenapa tuh? Tadi memang tadi tuh jadi pas kebetulan saya memang ada mengerjakan sesuatu gitu ya di sini gitu. Tapi saya karena memang udah diminta tadi kemarin sebelumnya, ya saya berhenti dulu lah. Memang kebetulan saya lagi mengerti sesuatu gitu Pak. Jadi saya agak kurang konsentrasi gitu lah. Kurang fokus gitu ya. Ya gitu ya, betul. Agak teralihkan sedikit ya. Teralihkan sedikit perhatiannya. Betul itu. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti ke depannya Pak Bobi melakukan coaching lagi ya, apa tuh yang harus dilakukan supaya perhatiannya benar-benar full gitu? Iya, karena insya Allah mungkin nanti ke depannya saya tuh karena memang tadi pas kebetulan memang sudah janjian di sini, cuman pas saya juga tadi pas buka ini ada pekerjaan yang harus saya selesaikan gitu Pak. Jadi saya sambil begini ya, mungkin nanti mah kalau misalkan saya sudah janjian, mungkin saya akan benar-benar fokus dan menunggu di stop dulu mungkin ya mungkin gitu. Pekerjaan lain ya. Oke, mantap sekali Pak Bobi ya. Saya juga tadi dari hasil yang saya amati memang itu yang harus diperbaiki gitu ya, yang harus diperbaiki oleh Pak Bobi. Sip, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih super lagi, lebih top lagi. Siapa tak? Pasti bisa. Ya betul. Sebelumnya terima kasih Pak Tata ya sudah Sama-sama. menyempatkan waktu, padahal Pak Tata lagi sibuk-sibuknya nih. Gitu kan dari jadi makasih sekali Pak Tata sudah bersedia. Mungkin kedepannya juga kita mau sama-sama lah Pak Tata, kita memberikan waktu luangnya gitu ya Pak Tata sama saya untuk mereka menjadi pengamat lagi gitu kalau saya melaksanakan. Oke, nanti kapan-kapan kita gantian. Oh iya, siap Pak Tata. Oh iya, siap. Saya yang jadi coach, mungkin nanti Pak Bobi yang mengobserv saya. Siap gitu ya. Pak Tata, siap. Siap kan? Siap Pak Tata. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya, Bobi. sama-sama Pak Tata. Ya, sip. Ya. Assalamualaikum bro. Salam bro. Mau kemana nih Pak Tata? Sengaja. Oh ada apa ya? Ada Pak Ustadz
sedikit lah bro. Iya. Ini aku tuh janjian sama Bro Bobby. Oh, ada kegiatan apa ya? Kayaknya sih dia ada yang mau didiskusikan gitu. Ya agak kalau katanya ya. Oh, ada permasalahan. Dia nggak bilang gitu sih, cuman dia pengen diskusi Oh, gitu ya, pengen diskusi. Tapi kayaknya sih yang aku tahu dia emang agak galau gitu kan. Dia pengen ngobrol. Nah, aku kan sekalian nih sama Bro Bobi juga temen banget gitu ya. Oke. Sekalian aja mau mempraktekkan coaching gitu. Oh, mantap sekali Bro Tata ya. Gitu. Jadi dari kegiatan tersebut kira-kira apa yang bisa aku bantu nih? Kalau bisa sih ya, kalau ada waktu Bro Ikin, besok ditunggulah. Oh. Nanti aku telepon lagi lah tempatnya. Oh iya, iya. Waktunya besok. Oh, waktunya udah jelas besok. Ya, Iya. waktunya besok. Aku udah janji ketemuan sama Bro Bobi besok. Iya. Nanti aku telepon lagi. Nah, aku minta Bro Ikin kalau bisa sih mau jadi observer aku nih. Soalnya kan coaching aku juga pengen dinilai bener atau enggak gitu, apa udah sesuai atau belum, Iya, iya. sesuai dengan yang sudah kita pelajari itu loh Oh iya, iya. gitu. Bagus sekali Pak Tata ya. Niat Pak Tata ingin mempraktekkan coaching ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Nah, tentang tadi pernyataan kepada saya atau kesiapan kepada saya siap sekali menjadi observer dari kegiatan Bro Tata. Jadwal juga sudah ditentukan. Kebetulan tempat belum ya. Tempat belum. Ya, tapi gini Bro, ada hal ya yang harus Bro Tata ketahui nih. Ketika melakukan coaching itu, seorang coach itu harus mengetahui, harus paham teknik atau kompetensi dari seorang coach. Nah, tahu tidak Pak Tata atau Bro Tata tahu tidak apa saja? Oke, ini koreksi kalau aku salah ya Bro ya. Siap. Yang aku tahu sih ada 3 kompetensi coaching itu. Iya, yang pertama apa? Pertama itu seorang coach itu harus memiliki sikap kehadiran penuh pada saat coaching itu. Iya betul. Yang pertama harus memiliki kehadiran. Maksudnya penuh. seperti apa? Kehadiran penuh itu artinya kita menghadirkan secara utuh sikap kita, Betul. hati kita, pikiran kita, jiwa kita, raga kita pada coaching yang akan kita coaching tersebut. Jadi intinya fokus seperti itu ya. Fokus ya. Iya, Fokus betul. sama coaching kita. Itu yang pertama ya Bro ya. Yang pertama. Yang Bro. kedua apa Bro? Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif Bro. Ya. Betul sekali. Maksudnya aktif. seperti apa? Mendengarkan aktif itu berarti ya kalau secara sederhananya sedikit bicara, Oh iya. banyak mendengar coaching kita. Betul. Gitu. Jadi artinya apa yang coaching sampaikan, Ya. gitu ya, kita benar-benar kita perhatikan, Ya. kita simak baik-baik untuk nanti sampai ke tahap ketiga. Sepakat. Jadi intinya respon ya, respon dari kita kepada coaching seperti itu ya. Nah, Yang ketiga apa Bro? yang ketiga itu, nah ini mungkin buah dari kita sudah melakukan 2 tadi, itu kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Bro. Maksudnya? Mengajukan pertanyaan berbobot itu Bro ya. Pertanyaan kita itu harus bisa menstimulasi pemikiran coaching Bro. Ya. Jadi pertanyaan itu yang harus bisa menggali pemikiran coaching, memunculkan ide, memunculkan kesadaran diri dari Masuk potensi mungkin ya. potensi juga Betul. termasuk. Iya. Gitu Bro. Sepakat Pak Tata, memang seperti itu ya kompetensi dari seorang coach Ya. harus dimiliki Bro Tata ketika nanti melaksanakan coaching. Oke. Ya, saya tunggu klarifikasi tepatnya. Siap. Siap ya. Siap. Mudah-mudahan kegiatan coaching berjalan lancar. Siap Bro. Ya. Pagi Bro.
Woi, pagi bro. Lagi santai nih. Lagi nyantai bro, lagi ngopi nih. Wah, mantap. Temenin aku ngopi ya. Ntar aku Siap. buatin dulu. Iya, siap, siap. Enak kayak nih ngobrol, diskusi sambil ngopi, bro. Oke bro. Iya. Sok silakan diminum dulu bro kopinya. Oh, ya. Santai aja kita bro. Ya, makasih bro nih. Siap. Roman-romannya nih kalau aku lihat kayaknya mukanya agak sedikit diselimuti kabut kebingungan nih. Bro tahu aja nih lu. Udah kayak Ki Joko Bodo aja nih. Ah bro bisa aja. Kita kan udah lama kenal bro. Masa nggak tahu sih. Sedikit galau sih bro, makanya pengen ngobrol nih. Oke. Galau kenapa sih bro? Bro kan tahu nih, kita lagi ikut PGP. Ya. Kan kita diarahin buat jadi pemimpin pembelajaran. Ya. Sepertinya juga kita disiapin nih buat jadi kepala sekolah. Belum lagi nanti kalau kita lulus. Oke. Menurut berita-berita yang berseliweran sih tahun 2024 kita tuh akan menerima SKS katanya gitu bro. Iya bro, aku juga dengar beritanya. Kalau bro kan aku tahu, bahkan sekarang pun lahir batin udah siap jadi KS. Oke. Kalau aku tuh masih bingung gitu bro. Mm-mm. Iya, masih bingung gitu. Kalau bro kan aku tahu, bahkan sekarang pun lahir batin udah siap jadi KS. Kalau aku tuh masih bingung gitu kalau jadi KS. Ah bro bisa aja. Kalau menurut aku sih emang keniscayaan bro menjadi KS itu. Kita kan guru gitu ya. Betul, betul. Nah mau kemana lagi kita? Apalagi kita sekarang kan lagi ikutin PGP. Ya, Yang kata bro tadi kita disiapin menjadi pemimpin pembelajaran. Salah satunya mungkin jadi kepala sekolah. Ya aku tahu bro. Nah sekarang bro bingungnya kenapa sih? jadi aku tuh masih ngerasa belum pantas aja gitu bro jadi KS gitu. Itu. Oke bro, aku ngerti kegalauanmu. Sekarang kita diskusi aja yuk. Siap. Oke. Nah, justru itu bro, aku pengen banget sih nih diskusi nih. Gimana bro? Oke siap. Nah sebelum kita diskusi, aku pengen nanya dulu nih. Kira-kira dari diskusi kita ini apa sih yang ingin bro capai? Aku sih ingin ngerasa siap aja jadi KS supaya nggak galau gitu. Oke, jadi bro ingin memantaskan diri agar ngerasa siap Tuh, jika suatu saat nanti dipercaya menjadi kepala sekolah. Benar gitu bro kan? betul banget bro itu. Oke. Nah sekarang bro bisa nyeritain nih, apa sih yang membuat bro ngerasa belum siap itu apa? Jadi gini bro, kita ini kan relatif muda nih, Ya. gitu kan. Hmm. Sementara di sekolah-sekolah itu yang ada masih banyak guru-guru yang usianya lebih senior gitu bro. Oke. Bahkan jauh di atas kita gitu. Oke. Apakah sebagai pemimpin aku bakalan mampu menuntut mereka gitu menjadi pendidik sesuai dengan standar yang aku harapkan gitu. Oke. Jadi yang aku tangkap, bro itu ngerasa kurang percaya diri gitu ya. Betul. Kurang percaya diri bakal bisa memimpin mereka sesuai dengan standar yang bro harapkan. Betul sekali. Nah, aku menangkap bro itu sebenarnya sekarang udah punya standar pendidik yang diharapkan itu seperti apa, which is good. Nah, kalau boleh tahu standar pendidik yang sekarang bro harapkan itu standarnya seperti apa sih? Kalau standar buat aku sih ya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara saja. Oke. Menurut bro, supaya seorang pendidik itu memiliki standar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kira-kira alurnya bagaimana tuh supaya dia itu mencapai pada tahap standar tersebut? Ya mestinya sih mereka
bisa merefleksikan dulu bagaimana tugas mereka yang dilakukan selama ini. Terus kemudian kita buka kesadarannya supaya mereka sadar melalui dengan filosofi Ki Dewantara. Terakhir ya kita supervisi gitu. Nah sekarang dari alur-alur yang tadi udah Bro sebutkan itu, bagian alur mana yang Bro merasa kesulitan? Kalau misalkan nanti suatu saat menjadi kepala sekolah dan ingin menerapkan standar tersebut. Ya. Jadi gini ya Bro, kalau menurut aku sih sepertinya di supervisi gitu Bro. Soalnya kita mesti berhadapan langsung nih dengan mereka, itu yang jadi agak kesulitan gitu Bro. Oke. Nah sekarang menurut Bro, dalam hal supervisi, kompetensi apa nih yang sudah Bro miliki dalam hal supervisi? Kalau misalkan mensupervisi sekarang gitu. Nah, kalau berdasarkan apa yang kita pelajari di PDP sih, aku pikir aku tahu caranya bagaimana melakukan supervisi. Oke. Nah kalau gitu sekarang tantangannya apa tuh kira-kira? Nah itu ini nih, sepertinya meningkatkan kepercayaan diri lah. Oke. Jadi yang aku tangkap nih, Bro tadi udah bisa mengidentifikasi bahwa untuk meningkatkan itu supervisi, Bro harus meningkatkan rasa percaya diri. Betul. Itu Bro ya? Ya. Oke. Kira-kira bagaimana nih caranya supaya Bro punya kepercayaan diri yang tinggi? Kita harus menganggap mungkin bahwa diri kita itu setara dulu dengan mereka gitu ya. Dalam maksudnya ya seperti prinsip dalam supervisi itu ya, yaitu Oke. kemitraan gitu. Ya. Oke, jadi kita harus menyetarakan diri dengan mereka Bro ya. Walaupun mungkin mereka usianya lebih senior. Dengan prinsip ya kemitraan gitu. Ya, prinsipnya kita tetap kemitraan, kita berusaha menyetarakan diri dengan mereka yang terutama yang lebih senior. Nah, supaya Bro bisa mencapai tingkatan tersebut, kira-kira apa nih strategi Bro yang akan diterapkan? Aku pikir sih dari sekarang aku harus sering berlatih gitu ya, berdiskusi seperti inilah gitu. Masalah-masalah mungkin masalahnya adalah masalah pendidikan gitu Bro. Oke. Aku setuju Bro. Nah, kira-kira latihannya konkretnya nih seperti apa nih Bro nih? Aku mungkin gini, aku lebih sering berdiskusi dengan rekan guru gitu ya, seperti ini yang ada di sekolahku, terutama yang lebih senior gitu ya, terkait ya peran pendidik. Mantap Bro. Kira-kira ada hal lain gak nih yang selain tadi yang Bro utarakan? Aku juga bisa mengajak berdiskusi kepala sekolahku jika beliau itu juga kalau ada luang waktu gitu ya, mungkin itu. Oke, sip Bro. Mudah-mudahan cepat diterapkan Bro latihannya. Siap. Pengen dengar juga ceritanya nanti kalau misalkan sudah diterapkan bagaimana hasilnya. Pengen dengar juga nih hasilnya. Ya, mudah-mudahan Bro. Oh, Siap. kapan tuh kira-kira? Ya besok lah bisa. Oke. Mudah-mudahan bisa besok. Oke, sip Bro. Oke, nah sekarang coba menurut Bro kesimpulan kita dari diskusi yang sudah kita lakukan apa tuh? Mungkin dari sekarang aku harus mulai memupuk kepercayaan diri dengan sering-sering berlatih berdiskusi dengan teman sejawat tentunya, teman guru mengenai peran pendidik dengan rekan kerja terutama yang lebih senior lah. Oke Bro, mantap Bro. Makasih Bro nih udah ditemenin ngobrol nih. Iya, sama-sama Bro. Saya juga nih agak sedikit ada gambaran nih Bro gitu ya. Oke, mantap Bro. Tadinya dari galau, sekarang ada gambaran nih apa yang saya harus aku bisa lakuin nanti.
Iya, siap. Makasih juga nih aku udah ditemenin ngopi nih. Ya, ayo kopinya tuh diseruput dulu. Iya. Beres ya bro ya. Beres, Bro. Alhamdulillah Siap, lancar ya, Bro. Alhamdulillah. Ya, kalau saya nilai sih lancar, Bro. Alhamdulillah ya. Saya ingin mengapresiasi kegiatan tadi. Hebat Pak Tata melakukan kegiatan coaching dengan Bro Bobby ya. Ya, Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Kegiatan coachingnya juga berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta ya, kalau tidak salah. Ya, Tahapan Tirta. ya mudah-mudahan sih gitu, Bro. Betul. Kalau yang saya simak tadi seperti itu. Oh, gitu ya. Alhamdulillah, Bro. Nah, tapi seperti ini nih. Dari kegiatan tadi, Bro, ada yang harus kita refleksikan sebagai bahan mungkin umpan balik buat Bro Tata, mungkin buat saya juga sendiri seperti itu. Siap Ya. Bro, siap. Kira-kira apa yang mau disampaikan dari hasil kegiatan? Ya, Bro, sesuai dengan percakapan kita waktu dulu itu ya, bahwa coaching itu kita harus punya 3 kompetensi kan, Betul, Bro ya. iya. Yang pertama itu presence, kehadiran penuh. Iya. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Terus yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau yang aku rasain sih, Bro ya, kehadiran penuh, aku rasa sih udah berusaha ya. Cuman memang yang aku rasain itu ada yang kurang gitu di kehadiran Kurang penuh itu. maksimal. Kurang maksimal. Indikasinya apa itu, Bro? Gini, Bro ya, mungkin aku terlalu memikirkan membuat pertanyaan yang berbobot gitu ya, Bro. Oh, iya. Jadi kadang-kadang aku mikir gitu, Iya. sambil mendengarkan sambil mikir. Jadi kadang-kadang kontak mata kurang gitu, Bro, Oh, sama coach aku itu. Iya. Gitu. tidak seperti ini mungkin ya. Nah, gitu ya. Eh, Ya mungkin itu. Kalau yang yang mengajukan pertanyaan berbobot sih aku rasa ya mungkin itu ya sudah cukup lah. Iya. Terus yang mendengarkan aktif juga aku rasa sih udah Cukup juga. cukup. Iya. Cuman yang itu tuh aku yang agak kurang kayaknya. Di kehadiran ya. Ya, yang kehadiran. Iya. Dari situasi tersebut nih, Bro, Ya, kira-kira apa nih yang menurut Bro ingin diperbaiki ke depan? ya aku rasa sih kayaknya ya aku mesti gimana ya? Bukan berarti jangan terlalu banyak berpikir ya, cuman walaupun mikir gitu aku harus tetap aja fokus gitu harusnya ya. Betul. Artinya menjaga kontak mata gitu dengan coach aku. Iya. Harusnya sih lebih dilatih sering kayak gitu. Iya. Lebih menjaga kontak mata gitu. Iya. Lebih ke keterampilan memainkan peran seperti itu mungkin ya. Nah, gitu. Ya Betul. Iya, saya paham. Terima kasih ya, Ya. Bro Tata sudah bisa merefleksikan kegiatan coaching pada hari ini. Ya. Dan juga mudah-mudahan ada umpan balik ya, atau feedback Oke. dari hasil kegiatan ini, baik untuk Bro Tata ataupun untuk saya sendiri ya. Ya, Karena ya. kebetulan kita sama-sama di program Guru Penggerak ya, Bro ya. Sip, bro. Mantap. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses kembali. Ya, amin. Sukses amin, kita raih amin, bersama seperti amin, itu amin, ya. amin. Cukup apanya ya? Ya cukup mungkin untuk sekian, Bro. Nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi ya, terutama masalah coaching lah gitu ya, supaya kita Oke. terutama saya ya, Iya. supaya lebih mantap lagi gitu. Iya. Oke, makasih, Bro. Iya, sama-sama, Bro. Ngopi-ngopi dulu lah. Siap di kafe lah. Siap. Kalian lagi sibuk apa nih? Oh, Pak Ta, ini Pak lagi nyusun naskah PTS, Pak. Oh gitu. Kalau saya ini Pak lagi nyari-nyari metode pengajaran matematika yang bagus gitu, Pak. Oh gitu, Pak. Iya. Tumben nih cari-cari referensi buat metode pembelajaran. Kayaknya ada permasalahan seperti itu, mungkin ya, Pak? Iya sih, Pak. Sebenarnya ada yang ingin saya diskusikan nih sama Pak In.
Iya. berkenaan dengan tugas saya. Betul. Kira-kira apa ya yang ingin didiskusikan bersama saya ini? Jadi begini Pak, saya merasa bingung sebenarnya ketika mengajar muatan pelajaran matematika. Kan kita tahu ya, selama 2 tahun kita Pandemi ya, Pak? mengalami pandemi Betul, ya, betul. sehingga dampaknya itu kan terjadi learning gap gitu Pak. Betul. Banyak dari murid saya yang konsep dasar matematikanya lemah Iya, iya. gitu. Ditambah learning gap malah menjadi semakin keadaannya kurang baik dalam hal memahami konsep dasar matematika. Nah, hal ini diperparah lagi juga dengan pembelajaran orang tua di rumah yang kurang maksimal, Oh, kurang iya. mendukung juga Pak. Betul. Jadi saya merasa kerepotan gitu menjelaskan konsep-konsep pembelajaran pada murid gitu Pak. Oh iya, saya paham Pak Tata permasalahan yang Pak Tata alami. Nah, tujuan nih, saya ingin tahu nih, tujuan Bapak yang ingin dicapai dari hasil obrolan bersama saya kali ini, kira-kira Bapak ingin apa ya? Saya ini sebagai seorang guru tentunya saya ingin melayani melayani murid-murid saya secara maksimal. Nah, tapi ya itu tadi, karena masalah-masalah itu saya suka kerepotan gitu Pak. Sekarang iya. ini menjelaskan penjelasan pemahaman kepada Iya. setiap murid. Oh, karena banyak yang bertanya mungkin. Karena banyak yang bertanya. Karena gitu. lemah konsep Ya. yang tadi Bapak jelaskan seperti itu. Iya gitu, apalagi kan yang lemah, Betul. yang lemah pemahamannya konsep dasar itu cukup banyak juga Pak di kelas saya gitu. Sehingga ya saya harus bolak-balik. Iya. Saya harus bolak-balik menjelaskan kepada setiap siswa gitu. Apalagi yang murid kurang paham dalam mengerjakan tugas. Iya. Oke, ini mungkin masalah yang sama ya dengan kelas-kelas yang lain. Ya. Karena pembelajaran pada matematika pada prinsipnya murid kurang menyukainya juga ya Pak ya. Ya, Jadi Pak. saya juga paham tujuan dari obrolan atau diskusi kita kali ini, Ya. itu Pak Tata ingin keluar dari permasalahan tersebut, menemukan solusi yang tepat untuk pemecahan masalah yang Pak Tata hadapi. Seperti itu mungkin ya Pak ya? Ya Pak, tepat sekali. Baiklah Pak Tata, menurut Bapak nih ketika melihat permasalahan tersebut ya, kira-kira indikator atau ciri murid yang terlayani secara maksimal itu dalam pembelajaran menurut Pak Tata nih seperti apa emang? Menurut saya sih Pak, ketika murid mengajukan pertanyaan dalam mengerjakan tugas, mungkin karena mereka kurang paham sehingga mereka bertanya mengenai pemahaman konsep dasar, itu dapat dilayani dengan baik sampai mereka memahaminya. Betul. Nah, mungkin saya tidak akan kerepotan ketika yang bertanya itu hanya 1-2 orang saja. Oh, ini mah lebih mungkin ya? Nah, ini sampai 5 orang lebih gitu, gitu. Pak yang bertanya. Iya. Seperti itu, Pak. Ya, saya setuju Pak dengan pendapat Bapak. Jadi kita sebagai guru harus melayani maksimal ketika pembelajaran bersama murid nih. Tapi sebelumnya bolehkah saya tahu nih gambaran kemampuan murid Bapak nih? Seperti apa di kelas? Oke, jadi saya juga sudah mencoba memetakannya, Pak ya. Iya. Kalau misalkan secara 100% murid saya itu memang tidak semuanya, Pak ya. Oh iya. Tidak semuanya yang pemahaman konsep dasarnya kurang. Kalau saya petakan itu 20% pemahaman murid, 20% dari jumlah siswa di kelas saya itu pemahamannya sangat baik. Oh, yang 20% baik 20% gitu ya? sangat baik, Oh, Pak. iya. Gitu. Yang 40% cukup lah, Oh, cukup pemahamannya. Nah, yang 40% itu yang pemahamannya memang kurang memadai. Iya, Pak. jadi tidak semua murid Bapak itu lemah dalam pemahaman konsep seperti itu ya Pak ya? Betul Pak, betul. Oke, saya paham. Nah, melihat dari gambaran kemampuan murid Bapak ini, kira-kira nih, apa yang akan Bapak lakukan agar murid bisa terlayani secara maksimal?
Kira-kira ide Bapak seperti apa? Sebenarnya gini sih Pak ya, saya terinspirasi sama salah seorang murid saya yang bernama Denny. Oh, Jadi waktu itu ada temannya yang bertanya, betul. mengajukan pertanyaan. Nah dia yang menjelaskan, Oh, dia spontan yang gitu. secara spontan menjawab, Tanpa disuruh guru. tanpa disuruh guru Oh, iya. menjelaskan. Dan saya nilai memang penjelasannya baik, sangat memadai. Iya. Nah, memang Denny ini merupakan salah satu murid yang sangat baik dalam pemahaman konsep dasar matematikanya. Betul. Gitu Pak. Wah, keren itu Denny ya. Murid yang cerdas ya, murid yang bisa menginspirasi gurunya mungkin ya seperti itu ya. Ya, Nah, sangat. terus rencana selanjutnya nih, apa yang akan dilakukan Bapak? Nah, mungkin berkaca dari situ Pak ya, yang saya pikirkan, mungkin saya akan mengelompokkan siswa saya menjadi 3 kelompok. Oh iya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Iya. Berdasarkan pemahaman konsep dasar. Misalkan kelompok A, saya isi dengan murid-murid yang pemahaman konsep dasarnya itu sudah sangat baik. Oh, sangat baik, yang Sangat baik. 20% itu ya Yang tadi ya. 20% Oh, ya. iya. Nah, kelompok B saya isi dengan murid-murid yang pemahaman konsep dasarnya cukup. Oh iya. Nah, yang kurang saya Yang masukkan kelompok C ke berarti ya. kelompok C. Oke. Iya. Begitu. Nah, nanti kenapa saya kelompokkan seperti ini? Nanti si kelompok A ini yang diisi dengan siswa-siswa yang pemahamannya sudah sangat baik, ini bisa nih masuk ke kelompok C untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Iya. Yang kelompok C yang pemahamannya masih lemah mengenai konsep dasar matematika tersebut gitu ya, atau menjelaskan materi pembelajaran yang memang perlu dijelaskan kepada mereka. Oh, seperti tadi ya yang dilakukan si Denny itu ya. Nah, gitu Pak itu ya. Terus Kira-kira bisa nggak ya Pak langkah seperti itu? Oh, justru itu ide yang cukup cemerlang Pak, karena itu merupakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka semua kebutuhan murid insya Allah bisa terlayani secara maksimal. Seperti itu Pak. Jadi ketika ada kemampuan murid seperti yang tadi Bapak jelaskan, ada yang cukup, ada yang baik, dan ada yang lemah. Ketika prosesnya seperti itu bisa secara maksimal. Apalagi tadi ya Pak Tata bisa menerapkan pembelajaran dengan teknik tutor sebaya. Ya. Sungguh luar biasa Pak. Oh, begitu ya Pak. Iya. Tadinya sih yang saya takutkan kegiatan seperti itu bertentangan gitu Pak dengan metode pembelajaran, karena kan jadinya kita malah memberdayakan murid di kelas gitu. Oh iya. Takutnya jadi murid yang bekerja gitu. Enggak, Pak. Bukan kita. Tidak Pak, itu tidak apa-apa. Justru itu salah satu teknik dalam pembelajaran, justru membantu kita dan memaksimalkan potensi yang ada pada murid kita seperti itu. Ya. Nah, ketika Bapak sudah merencanakan ide seperti itu, kira-kira kapan nih Bapak akan memulai? Besok bisa Pak saya lakukan. Kebetulan besok ada jadwal pelajaran matematika. Saya akan mulai menerapkannya. Mudah-mudahan bisa berjalan maksimal dengan target yang diharapkan. Oke, keren Bapak ya, ketika ada kesulitan, ada permasalahan, langsung ditindaklanjuti. Saya salut dengan Bapak. Jadi bisa saja Bapak seperti itu ya. Gitu Pak. Ya sih, soalnya saya kan merasa berdosa juga sih Pak kalau saya terus-terusan berdiam diri seperti itu. Betul. Ya. Nah, untuk mengukur keberhasilan yang akan Bapak lakukan nih, kira-kira siapa yang bisa diajak untuk membantu kegiatan Bapak untuk memantau lah istilahnya ya, keberhasilan yang ingin Bapak capai seperti itu? Yang saya pikirkan sih kepala sekolah Pak ya. Oh iya, bagus tuh Pak. Tapi Kenapa?
agak malu juga gitu kalau misalkan gagal gitu ya. Oh, Gitu. iya takutnya ada teguran nanti. Iya gitu. Iya, Jadi iya. Jadi gimana? kalau misalkan setuju sih, gimana kalau Pak Ihin saja Saya besok ya. besok? Saya pikir dulu. Oh kebetulan bisa lah. Besok kebetulan jadwalnya saya ada jadwal olahraga ya. Jadi kelas saya diisi oleh Pak Ado sebagai guru olahraga. Ya. Jadi insya Allah saya bisa untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Bapak. Oke, terima kasih Pak. Siap. Nah, dari hasil diskusi kali ini, Pak, apa yang dapat Bapak ambil pelajaran pada kesimpulan kali ini? Intinya sih kalau boleh saya simpulkan, saya ingin memberikan pelayanan yang maksimal dalam pembelajaran Betul, Pak. melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik tutor sebaya. Betul, betul. Gitu Pak mungkin kesimpulannya. Mantap Pak. Jadi semua permasalahan akan terselesaikan manakala kita berupaya untuk mencari jalan keluarnya. Seperti itu Pak. Ya, semoga sukses di hari besok. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan dan disiapkan bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, siap Pak. Betul Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan saya merasa tercerahkan Pak. Amin. Mudah-mudahan Amin. besok bisa terlaksana Ya. dan bisa berjalan dengan baik. Oke, ya kita lanjut lagi tugasnya masing-masing. Oke.